أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Surat kedua namanya surat Al-Baqarah ayat 186. Bismillah, alhamdulillah, bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka untuk bertafaqquh fiddin, untuk memperdalam agama kita. Mudah-mudahan dengan ngaji kita ini bisa menyebabkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat itu bisa mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solihah, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai guru, sebagai anak, sebagai cucu, dan sebagai apapun, presiden, menteri, dan seluruh warga bumi ini. Apabila menjadi orang yang soleh dan solihah, maka berbahagialah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan merahmatinya, baik saat dia hidup di dunia ini, saat dia wafat dalam keadaan husnul khotimah, dan saat dibangkitkan dari kuburnya, dan Allah akan menolongnya nanti pada saat melintas di Shiratal Mustaqim. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ditolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa selamat dunia akhirat dan terhindar dari api neraka. Diri kita, keluarga besar kita, guru-guru kita, ya, siswa-siswi kita, dan saudara-saudari kita, kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat semuanya. Amin, amin ya robbal alamin.
Jadi mari kita perdalam ya Al-Quran ini, kita baca, kita fahami, kita amalkan, kita dakwahkan. Mudah-mudahan kita ini ainul yakin kita ya Dek, itu semakin baik. Kemudian hakul yakin kita ya, ainul yakin kita. Mudah-mudahan dengan adanya kita bertafaqquh fiddin itu akan menjadi lebih kuat, lebih baik. Oleh karena itu, apabila keyakinan kita ini semakin kokoh, maka akan memunculkan sebuah keyakinan yang baik. Allah senantiasa dekat dengan kita ya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat ya, doa-doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah ya. Apa yang kita perbuat akan ditolong sama Allah, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang baik, termasuk berdoa ya Dek. Jadi senantiasa ya berusaha, berikhtiar, berdoa dan bertawakal ya. Makanya Allah itu dekat kepada orang-orang yang beriman dan takwa dan akan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan ya. Tetapi apabila orang itu tidak mau berdoa, itu namanya orang sombong ya dia. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau menyembah kepada Allah, maka berbahaya karena akan memunculkan, yaitu menolak sebuah kebenaran yang datangnya dari Allah, dan dia bisa meremehkan orang lain. Naudzubillah, summa naudzubillah, seperti yang dilakukan oleh iblis pada saat Allah memerintahkan kepada iblis untuk memberi hormat kepada Nabi Adam. Apabila orang itu sombong dan tidak mau menyembah kepada Allah, maka neraka jahanam tempatnya, dan dia akan mendapatkan kehinaan ya, dalam keadaan hina dina di dalam neraka jahanam. Naudzubillah, summa naudzubillah. Bisa kita lihat di surat 40 ayat 60 atau surat Az-Zumar 71 sampai 72 ya, golongan rombongan ke neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa kita ya, apabila kita mau mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah ya. Namanya beriman dan takwa. Allah berjanji nanti akan memasukkan mereka ke dalam surga secara berombongan. Jadi ayahnya, ibunya, keluarga besarnya, umat ini akan dimasukkan surga. Surat 39 ayat 73 sampai 75. Yang terakhir, agar selalu dalam kebenaran ya. Jadi dengan adanya kita menjaga Islam kita, menjaga iman kita, menjaga ihsan kita, maka kita akan senantiasa berada di dalam kebenaran. Maka kita akan selalu mengarahkan diri kita kepada kebaikan. Nah, kebaikan itu bisa mengarahkan ke surga. Makanya kalau kita itu mau berpisah ya, para sahabat dan kita semuanya umat Islam ini senantiasa membaca surat Al-Asr ya, untuk senantiasa yaitu beriman takwa, beramal soleh, kemudian nasihat menasihati dalam kebenaran, dan juga nasihat menasihati dalam kesabaran ya. Surat 103 namanya Al-Asr ayat 1 sampai 3, agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung
dunia akhirat, selamat dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 186. Di dalam ayat ini Allah menyuruh hambanya agar berdoa kepadanya serta dia berjanji akan memperkenankannya. Tetapi pada akhir ayat ini Allah menekankan agar hambanya memenuhi perintahnya dan beriman kepadanya agar mereka selalu mendapatkan petunjuk. Jadi beriman, jadi bertakwa itu bisa menyebabkan kita senantiasa di jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti doa kita, Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis banyak diterangkan hal-hal yang bertalian dengan doa. Antara lain satu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, thalathatun la turaddu da'watuhum al-imamul adilu was-shaimu hatta yuftira wa da'watul matlumi. 3 macam orang yang tidak ditolak doanya, yaitu imam yang adil. Jadi pemimpin ya Dek, jadi pemimpin rumah tangga ya yang adil ya. Jadi pemimpin apapun di dunia ini sampai presiden ya, kelurahan, kecamatan ya, jadilah pemimpin yang adil, tidak berat sebelah ya Dek. Ya, makanya adil itu harus dibarengi dengan iman dan takwa. Orang yang sedang berpuasa hingga dia berbuka, loh Dek, kalau berpuasa sunnah atau wajib, maka doa-doanya dikabulkan, diijabah oleh Gusti Allah. Dan doa seorang yang teraniaya, hati-hati ya, orang-orang fakir miskin ya, orang-orang yang fakir miskin yang beriman takwa, itu doanya sangat mujarab. Makanya kita jangan sampai menyakiti orang-orang fakir dan miskin atau siapapun lah ya. Janganlah kita mendolimi orang, karena kalau orang dolim itu berdoa maka doanya mustajab ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin au qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullahi mal isti'jalu, qala yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam aro yastajibu li fayastahsiru inda dalika wa yada'ud du'a. Doa seseorang senantiasa akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa ataupun untuk memutuskan tali silaturahim dan tidak tergesa-gesa. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang dimaksud dengan tergesa-gesa adalah apabila orang yang berdoa itu mengatakan aku telah berdoa dan terus berdoa tetapi belum juga dikabulkan. Setelah itu ia merasa putus asa dan tidak pernah berdoa lagi. Riwayat Imam Muslim ya. Jadi kalau kita berdoa harus senantiasa ya Dek, jangan sampai berputus asa. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha mengetahui dan Maha mengatur segalanya, diminta atau tidak diminta dia berbuat sekehendaknya,
sehingga manusia tidak perlu berdoa. Tetapi pendapat itu bertentangan dengan ayat ini dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Apabila di antara doa yang dipanjatkan kepada Allah ada yang belum dikabulkan, maka ada beberapa sebab. A. Tidak mematuhi syarat-syarat yang semestinya. Loh, Dek. Jadi doa itu dikabulkan, tapi kalau yang berdoa itu orang kufur, orang dolim, orang fasik, orang musyrik, ya mana bisa dikabulkan di doanya, ya. Makanya harus bertobat dulu, ya, agar doanya istijabah, ya, dikabulkan. B. Tidak mutlak Allah memberikan sesuai dengan yang dimohonkan oleh hambanya, tetapi diganti atau disesuaikan dengan yang lebih baik bagi pemohon, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam ayat ini Allah menghubungkan antara doa yang dijanjikan akan dikabulkannya itu dengan ketentuan bahwa hamba-hambanya harus mematuhi segala perintahnya dan beriman kepadanya. Jadi itu, Dek, yang menyebabkan kalau ingin doanya kita dikabulkan, ya kita harus beriman dan takwa, ya. Selain itu doa hendaknya dilakukan dengan khusyuk, sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dan bukan doa untuk menganiaya orang, memutuskan hubungan silaturahim dan lain-lain perbuatan maksiat. Memang segala sesuatu harus menurut syarat-syarat atau tata cara yang baik yang dapat menyampaikan kepada yang dimaksud. Kalau seorang berkata, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku 1.000 rupiah, tanpa melakukan usaha, maka dia bukanlah berdoa, tetapi sesungguhnya dia seorang jahil. Dek. Jadi kalau kita mohon sesuatu, ya Dek, kita harus berusaha, ya Dek, ya. Berdoa, berusaha, terus tawakal. Artinya permohonan serupa itu tidak ada artinya karena tidak disertai usaha yang wajar, loh, Dek. Jadi harus Dek, ya, berusaha, berdoa, terus bertawakal. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan berurusan dengan dunia dan akhirat ini dan terbebas dari api neraka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.